dana bukan pidana, tidak bisa pakai polisi gitu. Jadi kalau andai kata ada orang lagi hutang piutang, bahwa polisi itu hanya menggertak supaya hutangnya dibayar, salah si tujuan apa hutang tadi dibayar. Jadi kalau orang paham hukum, dia ketawa cuma kenapa bawa polisi ke sini. Bapak polisi pun kenapa mau dibawa ke sini? Ini masalah perdata bukan pidana, perdata. Kalau pengadilannya ya pengadilan agama, masalah hutang piutang. Jadi catat, catat, ada hitam atas putih. Itu sebagai tanda kalau ada bukti supaya tidak bisa menghindar. Kecuali nanti sama-sama saling percaya karena saking akrabnya. Wal yaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah di antara kalian ada pencatat yang mencatat dengan adil. Ini hutang piutang, masalah hutang piutang. Maka yang meminjamkan itu pinjam meminjam disebut qirad. Dain itu hutang berhutang. Oleh karena itu ulama mengatakan menghutangi orang, meminjamkan duit kepada orang, sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Waqad yajibu lil mudhar, bahkan kadang-kadang wajib meminjamkan uang kepada orang lain yang orang itu mudhar, lagi keadaan terpaksa. Apa yang dimaksud terpaksa? Kalau dia tidak makan mati, nah itu berarti terpaksa. Sudah 4 hari aku kada makan, tapi kadang-kadang ada yang tipu seperti itu. 4 hari kada makan, tenaga kuat masih, berbuat cuma lihatlah keadaannya. Contohnya dia tidak datang kepada kita, cuma kita melihat orang yang di sudut kota, tadi mana di surga bertumpuk dia. Kita lihat nih kayaknya orang ini sakit nih. Tanya, kenapa di sini berdiam bertumpuk? Lagi tidak ada tenaga. Kenapa? Karena kada makan katanya 4 hari sudah. Nah itu berarti asli itu. Kalau yang datang minta dah 3 hari kada makan, itu bisa kadang-kadang berbual cuma. Terlumpuk dia, perutnya sakit karena tidak makan 3 hari. Ini kalau tidak ditolong mati orang ini. Maka keadaan seperti itu wajib menolong, wajib memberikan harta yang lebih daripada kita. Sekurang-kurangnya air, carikan air minum, carikan makanan sebungkus 2 bungkus nasi, suruh dia makan. Itu wajib, dalam keadaan wajib ketika keadaan seperti itu. Namun kata ulama, wa yahrumu lima yasta'inu bihi 'ala maksiyah. Haram hukumnya memberikan pinjaman kepada orang yang akan bermaksiat. Adalah duit, ada ini hutanglah, tak garam, biasa minum-minuman dulu kita. Itu tidak boleh. Tidak boleh dipinjami duit. Atau kita bersedekah kepada orang yang kita tahu duit itu akan diberikan minum-minuman. Orangnya minta sedekah, tapi lihat matanya ini lain. Orangnya agak teler-teler sedikit. Ini kalau diberikan duit, dia beri minuman. Ini orang yang mabuk, haram diberikan duit. Haram diberikan duit, haram dipinjamkan. Aku tidak minta katanya hutang, haram menghutangi dia karena untuk maksiat kepada Allah. Tidak boleh. Kecuali kita tidak sanggup, pisau di leher sudah. Kalau tidak ngasih duit, masuk pisau di leher. Nah ini nyawa kita berarti. Maka dalam keadaan seperti itu, kita yang dalam keadaan mukroh atau terpaksa boleh diberikan harta tadi.
Wa huwa afdalu minas shadaqah, menghutangi orang itu lebih afdal dibanding sedekah. Karena kadang-kadang orang berhutang itu biasanya terpaksa. Dalam keadaan terpaksa, mau tidak mau terpaksa harus berhutang. Kalau tidak pun tidak akan berhutang, dia cuma terpaksa. Karena terpaksa kita tolong, maka lebih afdal dibanding sedekah. Nah, sekarang ini susah masalahnya menghutangi orang atau kita berhutang dengan orang. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang kita itu ketika menghutangi orang, orang tidak bayar. Banyak seperti itu. Makanya susah berhutang dengan orang sesama kita, sebab salahnya satu, asal muasalnya itu yang berhutang susah bayar, ditagih marah. Coba yang berhutang itu mengamalkan agama. Idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Ketika orang meminjamkan duit, menghutangi, dia mencari pahala. Kita datang kepadanya, berhutang 1 atau 2 juta karena terdesak. Anak ingin bayar uang kuliah, duit belum ada, hutang dengan tetangga, dikasihnya lah duit 2 juta rupiah. Sampai kapan? 1 bulan. Usahakan kalau dapat duitnya sebelum 1 bulan bayar. Itu kalau sudah seperti itu orang percaya dengan kita. Kalau sudah percaya seperti itu, maka kapanpun kita pinjam tetap keluar duitnya. Bahkan kalau kita mengamalkan agama, idfa' billati hiya ahsan, balas dengan yang lebih baik. Ketika pinjam 2 juta, tambah sedikit 100.000 kah, 50.000 kah, duit rokok. Ini hutang, alhamdulillah dapat sudah belum sampai 1 bulan. Nah, ini 2 juta, terima kasih sudah menghutangi. Ini ada sedikit rezeki tambahan, 100.000 belanja anak lawan duit rokok. Nah, itu senanglah hatinya. Kita lagi minjam duit, ya kan? Tawarinya malah, pokoknya kalau ada susah datang aja ke rumah. Ini udah ditagih hilang orangnya, ditagih mampir parah di rumah. Nah, ini kawan cerita orang pekan narkoba. Nah, yang penting orang pekan narkoba. Nah, siapa kan narkoba? Pinjam duit kawan 3 juta, jadinya 1 bulan. Ditagih tidak datang, tidak datangi rumah bertutup, hilang orangnya. Nah, tidak datangi diam-diam, datang ke sana pas ada orangnya, keluar orangnya bawa parang. Nah, ini kacau. Yalah sudahlah katanya, maka mana lagi, hilanglah 3 juta. Kata saya tidak hilang, tidak hilang. Nanti di akhirat diganti Allah, diganti dengan pahala orang tadi. Memang begitu kita menerangkan. Kalau hutang tidak bisa ditagih di dunia, atau hutang itu tidak dapat dibayar di dunia, maka dibayar di akhirat dengan pahala. Pahala nanti ambil pahalanya. Atau kalau dia tidak punya pahala, dosa kita pindah kepada orang tersebut. Jadi ada masih di akhirat ada. Dan Allah itu Maha Adil. Tabungan akhirat saja. Jadi kalau ada orang berhutang, kita kurang yakin, maka caranya tulis pakai bukti hitam atas putih. Apa yang panjang, kertas panjang berapa? Cek bukan cek. Nota-nota seperti nota atau namanya. Pokoknya adalah bukti tanda orang berhutang. Kasih materai. Tapi kalau sudah sama-sama yakin, ya tidak usah. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat meneliti ruh seseorang, talaqatil malaikah ruha rajulin min qablikum faqalu 'alimta min al-khairi syai'an
Ketika malaikat ini mengoreksi ruh seseorang sebelum kalian, kata Rasulullah, berarti orang-orang dulu. Malaikat berkata, "Alita minal khairi syai'an?" Apakah engkau punya amal baik sedikit saja? Qala la, kata roh tadi, aku tidak punya amal baik. Lalu malaikat mengatakan, "Tadzakkar, coba ingat Anda kalau ini amal baik." Qala, roh tadi mengatakan, "Kuntu udayinun nas fa'amur fardayani ayyan turul muhsin." Aku sering menghutangi orang, kemudian untuk menagih aku suruhlah anak. Tapi pandang, andai kata orang itu susah, jangan ditagih. Nah, ini susah juga amal orang seperti ini, susah. Ini besar amal orang seperti ini. Orang hutang dengan kita, terus anak tagih orang, dilihat lagi keadaan susah, acok, tidak jadi lagi. Watajawazu 'anil musyir. Apabila dia lagi enak, lagi. Cuman kalau dia lagi susah, aku tidak menagih, aku biarkan dia hidup. Qala Allah, malaikat berkata, Allah telah berkata, tajawazu anhu, wahai para malaikat, maafkan dia. Jadi menghutangi orang, baik ketika orang tersebut tidak dapat bayar, betul-betul tidak bisa bayar, bukan pura-pura, tapi betul-betul tidak bisa bayar. Kita lihat memang susah, dilepaskan, nanti jalan ditagih, nanti kalau dia bisa bayar baru ditagih. Itu ternyata membuat Allah murah dengan kita. Oleh karena itulah ada sebagian aulia Allah punya amal membebaskan hutang orang lain. Nah, ini beratnya amal seperti ini. Orang-orang tertentu, orang betul-betul tidak perlu duit, dia sungguh cuman senang membebaskan hutang orang lain, dan itu diam-diam. Ada sebagian aulia Allah seperti ini. Dia mengetahui si fulan berhutang kepada warung ini atau kepada si fulan. Tanya, dia berhutang. Berapa hutangnya? 3 juta. Nanti aku yang bayar, aku yang melunasi. Tidak usah lagi ditagih kepadanya, aku yang melunasi. Hutang orang lunaskan. Nanti ketemu orang berhutang, lunaskan. Ada seperti itu aulia Allah. Ini berat tugas seperti ini. Kalau cinta duit dia bisa nyaman dinya. Ini berhutang, aku yang melunasi. Bahasa kita kan seperti itu. Kan berat. Ini kalau orang bukan zuhud, tidak bisa, bahkan diam-diam. Berarti tidak ingin viral. Lain kalau orang ingin viral, itu memang cari tenar dia. Memang di sisi lain dia keluarkan duit, tapi sisi lain dia ingin terkenal. Tapi ini diam-diam saja. Aku nanti yang lunasi, jangan lagi tagih kepadanya, nanti aku lunaskan. Ketemu lagi seperti itu, orang berhutang, lunaskan lagi. Namanya amalan melunaskan hutang orang. Orang-orang tertentu tidak bisa diikuti. Kalau kita mengikuti tekor kita habis duit melunaskan orang lain. Memang biasanya orang seperti itu khusus memang diberikan Allah, khusus diberikan Allah seperti itu tugasnya. Biasanya duitnya tidak mau habis, tanda-tandanya duitnya tidak mau habis, terus saja ada rezekinya. Itu tanda berarti memang diberikan tugas Allah seperti itu. Makanya jangan terlampau diikuti. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan." Barang siapa yang melapangkan suatu kesusahan dari seorang muslim. Ada orang muslim sesama Islam susah, kemudian kita lapangkan, mungkin dia berhutang. Min kurabi dunia, daripada kesusahan dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan menghilangkan daripadanya
kesusahan pada hari kiamat. Wa man yassara 'ala muhsir, barang siapa yang memudahkan atas orang yang kesulitan di dunia, sewaktu hidup di dunia, yassarallahu 'alaihi di dunia wal akhirah, Allah akan memudahkan dia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Wa man satara 'ala muslimin di dunia, barang siapa yang menutup aib orang lain di dunia. Kita melihat aib orang lain jangan dibuka. Kita melihat aib orang lain jangan dibuka. Ini kebiasaan kita senang membuka, berbisik-bisik. Oh, rupanya si fulan itu ini, si fulan itu ini. Jangan dibuka kalau kita mengetahui aib orang lain. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia sewaktu hidup di dunia, satarallahu 'alaihi di dunia wal akhirah. Allah tutup aibnya di dunia dan akhirat. Jadi di akhirat orang tidak mengetahui aib kita, di dunia pun orang tidak mengetahui aib kita. Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhi. Allah selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini nyata ya. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim di dunia, maka Allah menutup aibnya di dunia dan akhirat. Berarti mafhum mukhalafahnya sebaliknya. Barang siapa yang membuka aib saudaranya sewaktu di dunia, Allah buka aibnya sewaktu di dunia. Bahkan dalam hadis lain, Allah buat aib itu kena padanya sewaktu hidup di dunia sebelum dia meninggal dunia. Ada orang mengetahui orang lain menyambeti lah, bukan mengetahui, menyambeti, mahulot menyambeti orang lain yang suka dengan gender. Aduh, katanya si fulan awak gagah bini bumas di rumah, suka dengan gender. Depan kita malah menyebut, kenapa si fulan suka dengan gender, bini bumas di rumah, tapi suka dengan gender yang lain. Aku Tuhan seperti ini, katanya kalau aku hendak mencari gadis, pokoknya aku apa cari gender. Itu kan buka aib orang lain depan kita. Sekalinya kawin pulang lawan gender. Aduh, kita karena rupanya dulu dia buka aib orang lain, ternyata sekarang dia kawin dengan gender. Apa ini kisah? Berarti hadis betul. Sewaktu sebelum meninggal Allah buat kawin dengan gender. Cuma kita tidak menyekap. Dulu kan nyambet kalau hendak gadis kenapa gender. Cuma kita diam aja. Karena walaupun dia waktu itu bilang demikian. Ada lagi orang sama seperti itu, ngejek orang lain, bukan depan kita malah selingkuh. Cuman bukan cari solusi. Kalau mencarikan solusi bagus, cuman mengejek. Ternyata dia pun selingkuh dengan laki orang. Jadi betul hadis-hadis Nabi itu, barang siapa yang membuka aib orang lain kepada orang lain, Allah timpakan aib itu sama sebelum dia meninggal dunia. Jadi kalau andai kata kita melihat aib orang, tutup. Kalau Allah menutup, berarti Allah tidak ingin membuka. Berarti kita wajib menutup aib orang lain. Insya Allah aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seseorang lam ya'mal khairan qattu, tidak pernah beramal baik sama sekali. Wa kana yudayyinun nas, cuma dia sering menghutangi orang. Kalau dia menagih, suruhnya anak
khus ma tayassara wa truk ma ya'assara. Kata si abahnya tadi, nah kalau andai kata dia lagi susah tinggalkan, kalau dia lagi lapang pungut hutang. Watajawaza la'anallah itajawazu anna. Kata abahnya, mudah-mudahan dengan amal seperti ini Allah memaafkan kita. Kita ini jarang beramal, tidak punya amal, kosong amal. Inilah amal kita satu-satunya. Pokoknya kau cari orang ini, andai kata dia susah, jangan ditagih hutang. Tapi kalau dia lagi mudah, tagih hutang. Falamma halaka qala Allah Ta'ala. Maka manakala orang tadi meninggal, abahnya tadi meninggal, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berkata kepadanya, hal amilta khairan qattu? Kata Allah, apakah engkau pernah beramal baik? Qala la. Orang tadi mengatakan tidak pernah. Illa annahu kana li ghulamu, kecuali aku punya anak. Aku punya anak penagih hutang. Aku biasa menghutangi orang sewaktu hidup di dunia, dan yang menagih anak. Dan kukatakan kepada anak tersebut, apabila engkau menagih hutang, engkau lihat yang berhutang itu susah, jangan engkau tagih. Tapi manakala dia lagi mudah, maka tagihlah hutangnya. Maka Allah berkata kepada abahnya tersebut, qad tajawaztu anka. Kalau begitu kata Allah, aku telah memaafkan kesalahan-kesalahan hutang menghutang. Iman berat. Makanya orang sekarang banyak hutangnya tuh bank. Hutang rentenir lebih mudah, tapi berat bunganya. Hutang ke orang lebih susah, karena orang kurang percaya. Hutang ke bank syaratnya agak berat. Jadi kemana hutang? Kadang-kadang ke rentenir. Yang menagih hutang pun bagus-bagus, kadang-kadang orang yang pakai sepatu macam PNS. Nah, kita lihat tetangga, siapa yang datang sehari 2 kali, beda-beda orangnya. Ternyata penagih hutang. Orang dulu kan nagih hutang ke tato, kasar, rambut panjang. Nah, sekarang penagih hutang pun ternyata santun-santun orangnya, bawa catatan. Kira PNS tadi, ternyata penagih hutang. Kalau kita malah sering menghutangi orang, kadang-kadang duit kita itu banyak yang tidak dibayar. Nah, ini malah susahnya. Yang mampu malah tidak bayar. Kalau dihitung-hitung mau 20 juta tapi duit ada orang. Cuman orang jarang bayar, inilah susahnya. Kada dihutangi, guru dipelit penanya, dihutangi duit kada berbuli. Susah, lebih susah. Apalagi dengan kawan. Nah, tapi mudah-mudahan dapat ditagih di akhirat. Nah, itu aja. Susah-susah dapat ditagih di akhirat, tabungan akhirat. Kita jarang beramal, mudah-mudahan amal orang kembali kepada kita. Tapi ada yang baik, mana? Ada yang baik. Pokoknya sebulan istiqomah datang 2 atau 3 kali datang ke rumah, berhutang 150, 200. 3 hari, 4 hari seminggu bayar. Habis bayar 2 hari, 3 hari datang pula berhutang. Tidak apa-apa, yang penting bayar. Nah, di 3 hari hutang lagi 300. Istiqomah datang ke rumah. Pokoknya kalau datang orang tadi berapa? Nah, itu aja lagi. Jangan ditanya ada apa aja. Tahu deh berapa. Anu dulu aja. Misalnya minjam 150 dulu, 3 hari itu bayar. Lagi 150, kadang terus 2 hari, 3 hari, 4 hari bayar. Habis bayar 3 hari datang lagi ke rumah, bisa minjam 200. Lagi pulang. Yang penting bayar. Nah, itu lebih baik dibanding yang hilang sama sekali tidak usah bayar. Tapi innallaha fi 'aunil 'abdi maka dan 'abdu fi 'auni akhihi. Allah itu selalu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Yang penting ketika berhutang jangan menghujungi,
Kalau kita menghujungi namanya riba. Riba itu datang dari yang menghutangi. Berapa hutang? 500.000. Nanti kalau bayar 550 ya, maka 50.000-nya itu riba namanya. Tidak boleh. Tapi kalau kita yang berhutang, sunnah melebihi. Yang menghutangi jangan melebihi. Kalau syarat dari menghutangi melebihi, berarti itu ada riba di dalamnya. Tapi kalau umpama yang menghutangi tidak pernah melebihi, ikhlas lillahi ta'ala, kita yang harus paham, yang berhutang tidak sanggup nampilkan 50.000, 10.000 jadilah pemanisnya, penyemangat jajan anak. Nah, ini tambahan 10.000 duit rokok atau jajan anak. Namanya idfa' billati hiya ahsan. Tapi kalau yang menghutangi mensyaratkan di ujung, namanya riba. Tidak boleh. Yang ujungnya itu haram. Makan riba, makan uang haram. Satu-satunya ulama yang paling ringan masalah duit riba itu boleh diambil untuk umum. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, satu-satunya ulama Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya uang riba itu boleh diambil sekurang-kurangnya manfaatnya untuk umum, tapi remeh. Mana contohnya? Ada seseorang menampung di bank 1M, itu kan ada ujungnya, bunganya itu. Ambil bunganya. Untuk apa diambil bunganya? Kumpulkan untuk bangun jalan gang. Nah, itu boleh. Untuk bangun WC umum boleh. Jangan bangun WC pribadi, ya boleh. Bangun WC umum boleh. Masukkan ke masjid, ya boleh. Karena duit tidak baik. Ada orang banyak berduit sampai menghutangi 70 juta. Ternyata 70 juta orang hutang itu duit riba seluruhnya. Bayangkan itu. Duit ujungnya aja 70 juta. Duit bunga berapa duit tabungannya? Hitung soalnya. Jadi kumpulkannya duit ujung-ujungnya tadi, duit riba tadi, ada yang berhutang. Hutanginya jumlah hutangnya 70 juta. Meninggal orangnya, hutang belum dapat ditagih. Istrinya nanya, kami ini ada orang berhutang ke almarhum dulu 70 juta duit. Itu wajiblah dizakati juga. Kata saya, bisa dari tagih hutang tadi, orangnya ada apa tidak, nomor HP-nya ada apa tidak. Kalau kita hubungi depan, cuma diundur-undur, ditunda-tunda, nantilah tahun depan, berarti ada pasangan depan untuk ditagih hutang tadi. Oleh karena itu wajib dizakati gabung dengan duit bisnis tadi. Kita tidak tahu itu duit riba. Oh iyalah, kata istrinya, ternyata dapat tiba-tiba dibayar oleh orang tadi. Berhasil sawitnya. Dulu dia bangun sawit itu, buka kebun sawit berhutang. Kalau berhasil sawitnya, dibayar hutangnya 70 juta kontan dikirimkan. Kemudian anaknya mengatakan, orang bayar hutang yang 70 juta, boleh tidak 5 juta tadi kita gunakan jalan-jalan kebaikan? Apa maksudnya? 5 juta tadi diwakafkan ke masjid. Bagus, kata saya. Apa salahnya? Masalahnya bukan apa, sebenarnya itu duit riba sebenarnya dulu yang dihutangi. Nah, duit riba. Duit riba itu jangan ke masjid, carikan jalan umum, banyak yang rusak, menghadang anggota dewan turun tangan lambat. Nah, carikan jalan rusak, tambahkan ke sana. Caranya seperti itu. Lihat ada WC umum rusak, buatkan WC umum baru. Jangan masuk pondok pesantren, jangan masuk sesuatu yang amal ibadah,
tapi bangunkan kepada hal-hal yang umum dan remeh dipandang. Itu cara menggunakan duit riba. Kalau dapat duit riba, man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasanah wa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan berlipat ganda. Apa yang dimaksud jika orang datang berhutang, pinjamkan duit? Itu namanya meminjamkan Allah. Orang ini kan tidak mungkin datang duit dari langit. Berdoa dia kepada Allah. Lihat keadaan orangnya baik, orangnya bertakwa, pasangan dibayar hutang, pinjamkan. Namanya kita meminjamkan kepada Allah. Masa nyuruh Allah turunkan duit? Tidak mungkin. Tapi kita pinjamkan duit kita untuk meminjamkan Allah. Maka kata Allah, Allah ganti dengan berlipat-lipat ganda. Insya Allah bertambah duitnya. Tapi apabila yang berhutang, yang meminjam kepada kita, tahu kita tidak akan dibayar, jangan dihutangi. Kecuali satu syaratnya, sanggup mengikhlaskan. Karena masalah hutang itu berat. Sampai meninggal, Nabi Muhammad tidak mau menyolatkan orang yang ada hutang. Kalau andai kata ada hutang, kata Rasulullah, kalian sholatkan. Nabi tidak sholatkan, tapi tetap disolatkan oleh para sahabat. Sahabat mengatakan, saya yang bayar ya Rasulullah. Baru Nabi Muhammad mau menyolatkan jenazah tersebut. Ada sebagian ulama mengatakan, tergantung-gantung melihat hadisnya. Ruhnya tergantung-gantung, bukan tergantung antara langit bumi tidak. Maksudnya itu, kalau andai kata roh itu roh baik, maka tidak akan dapat kebaikan pangkat tinggi. Maka hukumnya kayak standar orang baik. Sekalipun dia bisa menjadi orang terpangkat tinggi, surganya tinggi, selama hutang belum dibayar, maka tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah orang-orang yang bisa memudahkan berbuat baik kepada orang lain, dan bisa Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beramal ibadah dan meluaskan rezeki kita sehingga bisa menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.